Danau Toba pagi itu hening, permukaannya serupa cermin raksasa yang memantulkan langit kelabu. Di desa Parbaba, sebuah perkampungan kecil yang terselip di lekuk Pulau Samosir, kabar mengerikan itu menyebar lebih cepat dari angin pagi yang berembus dari puncak Pusuk Buhit. Sebuah berita yang merobek ketenangan abadi danau, menyambar hati setiap warga seperti petir di siang bolong. Di dasar kolam ikan mas milik Ompung Sitorus, seorang tetua desa yang dihormati, 39 mayat wanita ditemukan menumpuk, menyatu dengan lumpur dingin. Kabar itu meluas dari mulut ke mulut, dari satu lapo tua ke lapo lainnya, hingga akhirnya meledak di layar televisi nasional. Orang-orang berdesakan di jalan setapak yang sempit, sebagian berlari tunggang langgang menuju lokasi, wajah mereka pucat pasi menahan ngeri. Sebagian lain hanya mampu terdiam di beranda rumah bolon mereka, tak sanggup berkata-kata, menatap danau yang tampak tak peduli. Kolam ikan mas itu sejak lama dikenal sebagai sumber rezeki, simbol kerja keras Ompung Sitorus, lelaki Batak paruh baya yang tak pernah lelah bekerja. Tak ada yang menyangka, tempat yang selama ini menghasilkan ikan untuk pesta adat dan hidangan sehari-hari itu justru menyimpan tumpukan jenazah yang tak terbayangkan. Begitu kabar beredar, warga dari desa-desa tetangga pun berbondong-bondong datang. Perahu-perahu kecil merapat di tepi danau, para penumpangnya melompat turun dengan wajah penuh tanda tanya. Mereka tidak percaya apa yang didengar telinga, tapi rasa penasaran yang mencekam menyeret langkah mereka menaiki bukit kecil menuju kolam terkutuk itu. Pagi itu, kehidupan di desa Parbaba seolah berhenti berputar. Ladang bawang dan kebun kopi yang biasanya ramai dengan suara para ibu bersenandung kini hening. Jalanan yang biasanya dipenuhi anak-anak bermain margala kini kosong melompong. Semua mata tertuju pada satu titik, kolam besar di tengah desa yang kini dikelilingi garis polisi berwarna kuning cerah, kontras dengan tanah basah yang gelap. Bau busuk yang menyengat tercium bahkan dari kejauhan, campuran bau anyir, lumpur, dan kematian yang membuat perut mual. Wajah-wajah pucat menatap dengan rasa ngeri bercampur penasaran. Seorang inang tua menutup mulutnya dengan ulos yang tersampir di bahu. Matanya berlinang. Ia berbisik lirih dalam bahasa Batak. "Oh, Tuhanku, bagaimana mungkin ini terjadi di tanah kita?" Di sampingnya, seorang amang tua berpegangan pada tongkatnya, bibirnya komat kamit merapal doa. Beberapa pemuda desa yang semula gagah berani mencoba membantu petugas malah jatuh terduduk, lutut mereka lemas setelah melihat tubuh-tubuh itu diangkat satu persatu dari lumpur keruh. Ketika kantong-kantong jenazah berwarna hitam pekat mulai dibawa ke tepi kolam, jeritan histeris pun pecah. Rambut panjang yang menyatu dengan akar tanaman air, pakaian yang compang-camping, kulit pucat membiru, tubuh-tubuh itu menumpuk dalam posisi tak wajar. Sebagian masih terikat dengan tali plastik, sebagian lain nyaris menyatu dengan tanah becek. Jumlahnya bukan satu, bukan dua, melainkan 39. Suasana mendadak ricuh. Ada yang menuduh ini ulah ilmu hitam, korban untuk pesugihan agar bisnis Tuan Aritonang di kota semakin jaya. Ada pula yang yakin ini adalah pembunuhan berantai yang keji. Namun, semua sepakat, peristiwa ini melampaui batas nalar manusia. Kepala desa, Amang Simanjuntak, segera datang dengan wajah tegang. Ia mencoba menenangkan warga dengan suara lantang, meminta agar semua menyerahkan perkara pada pihak berwajib. Namun, ucapannya tenggelam oleh isak tangis dan teriakan histeris. Media lokal dan nasional mulai berdatangan. Kamera-kamera menyorot wajah panik warga, merekam setiap langkah petugas forensik yang berhati-hati. Dalam hitungan jam, berita besar ini muncul di layar kaca di seluruh penjuru negeri. Judul utamanya menggetarkan hati, 39 mayat wanita ditemukan di kolam ikan Pulau Samosir.
Di tepi kolam, Binsar, pemuda desa yang pertama kali menemukan kain tersangkut di bambu, masih terduduk lemas di bawah pohon pinus. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya bergetar tak henti. Bayangan lengan membiru yang ia tarik dari dasar air tak berhenti menari di kepalanya. Ia berusaha menghapusnya dari ingatan, namun semakin dilupakan, semakin jelas gambarnya, semakin nyata rasa dinginnya saat menyentuh kulitnya. Sementara itu, petugas kepolisian sibuk memasang garis kuning yang lebih tebal, melarang siapapun mendekat. Seorang petugas forensik muda berkata dengan nada pelan kepada rekannya, jumlah korban sebanyak ini bukan sekadar kriminal biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih terorganisir di balik tumpukan mayat ini. Warga berkerumun di kejauhan, saling berbisik. Sebagian mengingat cerita lama tentang orang-orang kaya mendadak yang konon melakukan ritual terlarang, menumbalkan nyawa untuk kekayaan. Sebagian lain menatap Ompung Sitorus dengan tatapan curiga yang tak terucap. Bagaimana mungkin kolam yang ia rawat dengan penuh kasih sayang ternyata menjadi kuburan massal? Namun ada juga yang membela, mengatakan tidak mungkin lelaki dermawan yang selalu memberi sumbangan untuk gereja itu sanggup melakukan kejahatan sekeji ini. Hari itu, desa Parbaba berubah wajah. Bukan lagi desa tenang dengan pemandangan danau yang memukau, melainkan tempat yang diselimuti ketakutan. Anak-anak dilarang keluar rumah, pintu-pintu ditutup rapat bahkan sebelum senja. Orang-orang berbicara dengan suara rendah, seakan takut ada telinga jahat yang menguping. Bayangan kematian melayang di atas atap-atap rumah, dan bau anyir dari arah kolam masih menusuk, mengingatkan bahwa tragedi itu nyata. Di balik kerumunan, seorang wartawan dari Jakarta menulis cepat di buku catatannya. Ia tahu kisah ini akan menjadi berita utama selama berminggu-minggu, tapi bahkan ia pun tidak bisa menahan rasa ngeri yang menjalari tulang punggungnya. Bagaimana mungkin 39 nyawa wanita berakhir di tempat yang seharusnya hanya menjadi kolam ikan? Pertanyaan itu bergema di kepala semua orang, tapi tak seorang pun memiliki jawaban. Malam itu, desa diselimuti kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Tidak ada suara alunan musik Batak dari radio, tidak ada senda gurau di Lapo Tuak, hanya suara jangkrik dan debur ombak danau yang terdengar, seakan menjadi saksi bisu tragedi maha dahsyat. Warga tidur dengan hati resah, tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Namun satu hal pasti, sejak penemuan mengerikan itu, desa Parbaba tidak akan pernah sama lagi. Menjelang malam, suasana desa semakin berat. Di gereja kecil yang berdiri di atas bukit, lonceng sore berdentang lirih. Namun, tak seperti biasanya, jemaat yang datang untuk berdoa sangat sedikit. Kebanyakan warga memilih berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat dan menyalakan lampu teras lebih awal, takut gelap membawa firasat buruk. Anak-anak kecil bertanya dengan polos, "Inang, kenapa orang-orang menangis?" Tapi para orang tua hanya sanggup mengusap kepala mereka tanpa bisa memberi jawaban yang menenangkan. Binsar sendiri tidak sanggup tidur. Bayangan kain gelap yang ia tarik dari kolam terus menghantuinya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat lengan manusia yang membiru itu, terasa seolah menyentuh kulitnya sendiri, dingin dan basah. Napasnya tersengal, dadanya terasa sesak. Ia keluar rumah, duduk di beranda sambil menatap langit malam. Bintang-bintang seolah redup, dan angin yang berembus dari danau terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang. Di kejauhan, garis polisi masih melingkari kolam ikan Ompung Sitorus. Lampu sorot dari tim identifikasi menyala sepanjang malam, membuat kolam itu tampak seperti lubang hitam raksasa yang menelan cahaya. Warga yang terpaksa lewat memilih berjalan cepat, enggan menoleh ke arah sana. Bagi mereka, tempat itu tidak lagi sama.
bukan lagi sumber pangan dan cerita kerja keras, tapi sebuah kuburan yang menyimpan rahasia mengerikan. Di balai desa, beberapa tokoh masyarakat berkumpul diam-diam. Mereka berdoa bersama, memohon perlindungan agar desa mereka terhindar dari malapetaka yang lebih besar. Namun dalam hati kecil masing-masing, muncul pertanyaan yang sulit diucapkan. Siapa yang tega melakukan semua ini? Dan mengapa harus di desa mereka yang damai? Malam itu, desa Parbaba benar-benar sunyi. Hanya ada bunyi angin yang melintas di antara pohon-pohon pinus dan sesekali lolongan anjing yang terdengar dari jauh. Namun di balik kesunyian itu, semua orang tahu satu kenyataan pahit, hidup mereka sudah berubah. Sejak 39 jasad wanita itu diangkat dari dasar kolam, kedamaian desa telah terkubur bersama lumpur keruh yang masih menggenang. Desa Parbaba di pinggiran Pulau Samosir selama ini selalu dikenal dengan ketenangannya. Jauh sebelum kabar penemuan puluhan mayat mengguncang negeri, kehidupan di sana berjalan sederhana, penuh kebersamaan, dan selaras dengan irama danau. Pagi hari, udara sejuk turun dari perbukitan, bercampur dengan aroma tanah basah dari kebun kopi yang baru saja disirami embun. Suara ayam berkokok bersahutan dengan bunyi perahu motor para nelayan yang berangkat menebar jala. Warga desa percaya bahwa pagi adalah berkah, saat rezeki mulai ditaburkan oleh Tuhan di permukaan danau dan di lereng-lereng bukit. Anak-anak berlarian di jalan setapak yang membelah perkampungan, tawa mereka pecah mengiringi sinar mentari yang keemasan. Para inang sibuk di dapur, menyiapkan sarapan. Ada yang menanak nasi, ada pula yang memasak ikan arsik hasil tangkapan semalam. Sementara itu, para amang berjalan ke ladang dengan cangkul di bahu atau turun ke danau untuk memeriksa keramba ikan mereka. Di sore hari, suasana desa tak kalah indah. Anak-anak yang pulang sekolah duduk di tepi danau sambil menikmati ubi bakar. Para pemuda berkumpul di lapangan kecil dekat balai desa untuk bermain sepak bola. Meski hanya dengan bola plastik yang sudah sedikit kempes, sorak-sorai mereka membuat desa hidup dan penuh semangat. Balai Desa Parbaba selalu menjadi pusat kegiatan. Di sanalah warga berkumpul saat ada rapat adat, arisan marga, atau sekadar duduk minum kopi sambil bercerita. Kepala desa, Amang Simanjuntak, kerap hadir, memberi sambutan ramah dan menanyakan kabar keluarga satu persatu. Ia dikenal murah senyum dan tidak segan membantu warga yang kesulitan biaya. Banyak orang menyebutnya Bapak Desa, seolah ia benar-benar ayah bagi semua orang. Desa ini juga punya tradisi yang masih dijaga. Setiap hari Minggu, gereja kecil di atas bukit penuh sesak. Suara pujian terdengar hingga ke tepi danau. Anak-anak duduk rapi di samping orang tua mereka, belajar tentang kasih dan pengampunan. Seusai ibadah, warga seringkali berbagi makanan sederhana, mempererat tali persaudaraan. Momen kebersamaan ini membuat semua merasa seperti keluarga besar. Tak banyak yang berubah di Desa Parbaba selama puluhan tahun. Jalan setapak tetap dari tanah, hanya sebagian kecil yang sudah disemen. Kebun kopi dan bawang terbentang luas, hijau subur di musim tanam. Penduduknya hidup dari hasil tani, beternak, atau menjadi nelayan di danau. Kehidupan berjalan lambat, penuh kesabaran. Seakan waktu sengaja melangkah pelan agar mereka tak kehilangan rasa tenteram. Namun, di balik semua kedamaian itu, ada satu titik yang selalu menjadi pusat perhatian, yakni kolam ikan mas milik Ompung Sitorus. Kolam-kolam besar yang ia rawat dengan telaten sering menjadi kebanggaan desa. Banyak pemuda diberi pekerjaan harian di sana, membantu memberi pakan atau menguras kolam. Ompung Sitorus dikenal dermawan, kerap membayar lebih dari upah harian sekadar untuk memberi semangat.
ia juga punya kebiasaan memberi nasihat sederhana tapi penuh makna. Ikan mas itu makhluk yang sabar, katanya suatu kali pada Binsar. Hidup di air yang kadang keruh, tetap bertahan meski lingkungan tidak sempurna. Kalau manusia mau belajar dari ikan mas, hidup akan lebih kuat. Nasihat itu terus diingat warga, bahkan sering diulang-ulang di Lapo Tua, seakan menjadi doa yang menuntun langkah mereka. Semua orang percaya bahwa Desa Parbaba akan selamanya damai. Tidak ada yang menduga bahwa di balik kolam ikan yang penuh nasihat bijak itu tersimpan rahasia mengerikan yang kelak akan mengubah nasib seluruh warga. Saat itu, tidak ada seorang pun yang siap menghadapi kenyataan. Mereka hanya hidup dalam rutinitas, bekerja, tertawa, dan berdoa seperti biasa. Hari-hari damai itu kini hanya menjadi kenangan pahit. Setiap kali warga menatap danau atau duduk di balai desa, mereka teringat betapa tenangnya hidup sebelum kebenaran terkuak. Kedamaian yang dulu begitu mereka banggakan telah tercabik, digantikan oleh rasa takut dan kecurigaan. Seakan desa yang selama ini berjalan lambat mendadak diguncang badai besar yang merobohkan segalanya. Namun bagi pendengar yang sabar, mengingat kembali wajah damai Desa Parbaba adalah pengingat berharga bahwa kehidupan bisa hancur dalam sekejap, dan bahwa ketenangan sejati tidak selalu berarti aman. Karena di balik air yang tampak tenang, bisa saja tersembunyi arus gelap yang mematikan. Ompung Sitorus adalah sosok yang paling sering disebut-sebut di Desa Parbaba. Selain kepala desa, lelaki paruh baya itu dikenal sebagai simbol ketekunan. Rambutnya mulai memutih di pelipis, kulitnya legam terbakar matahari, namun senyum ramah selalu tersungging di wajahnya yang berkerut. Setiap orang yang bertemu dengannya akan disapa dengan hangat, seakan ia selalu punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain. Kolam ikan mas yang ia bangun bukanlah hasil instan. Puluhan tahun lalu, saat usianya masih 30-an, ia memutuskan mencoba beternak ikan di lahan warisan orang tuanya. Lahan itu awalnya hanya ladang kecil yang kurang subur. Dengan sabar, ia menggali tanah, membuat kolam sederhana dengan dinding tanah liat yang diperkuat bambu dan batu. Awalnya hanya beberapa ratus ekor ikan mas. Hasilnya tidak seberapa, namun semangatnya tak pernah padam. Ia dikenal pantang menyerah. Setiap kali gagal panen karena penyakit atau air yang buruk, ia akan mencoba lagi dengan cara baru. Pernah suatu musim, semua ikannya mati karena air terlalu kotor. Tapi bukannya putus asa, ia justru belajar membuat sistem sirkulasi sederhana dari pipa bekas agar air tetap bergerak dan kaya oksigen. Dari situlah kolam-kolamnya mulai berkembang. Sedikit demi sedikit penghasilannya meningkat. Dari uang hasil panen, ia membeli lahan tambahan, menggali lagi, hingga kini ia punya lebih dari 10 kolam besar yang menjadi sumber penghidupan banyak orang. Warga desa memandangnya sebagai teladan. Ia bukan hanya membangun usahanya sendiri, tapi juga membuka kesempatan kerja bagi pemuda desa. Banyak anak muda yang tidak sekolah tinggi bisa tetap mendapatkan uang dengan membantu di kolamnya. Ada yang mengangkat pakan, ada yang membersihkan lumpur, ada pula yang menjaga malam. Ompung Sitorus tidak pernah pelit, bahkan kadang ia membayar lebih dari yang seharusnya. Alasannya sederhana, supaya anak-anak muda tidak kehilangan semangat bekerja, katanya. Ia juga gemar memberi nasihat, seringkali menggunakan filosofi dari ikan yang dipeliharanya. Ikan mas itu makhluk yang kuat, katanya suatu sore di Lapo Tua. Hidup di air keruh tapi tetap bertahan, tidak mengeluh walau lingkungannya tidak sempurna. Kalau manusia mau belajar, kita pun bisa tabah dalam keadaan sulit. Kata-kata itu begitu sering diulang sampai akhirnya dianggap sebagai petuah bijak.
banyak pemuda yang merasa termotivasi, bahkan ada yang menyimpan kalimat itu dalam hati sebagai pengingat saat menghadapi kesulitan. Di rumahnya yang sederhana berdinding kayu, Ompung Sitorus tinggal bersama istrinya dan 2 anaknya. Ia dikenal sayang keluarga, tidak pernah meninggikan suara pada istri, dan selalu berusaha menyekolahkan anak-anaknya setinggi mungkin. Baginya, pendidikan adalah jalan agar generasi berikutnya tidak hidup susah seperti dirinya di masa muda. Kehidupan keluarga Sitorus terlihat begitu wajar. Saat ada pesta adat, ia selalu hadir membawa sumbangan. Saat ada kematian, ia ikut membantu menggali kubur. Saat Natal, ia memberi santunan untuk anak yatim di panti asuhan seberang danau. Semua kebaikan itu membuat orang sulit membayangkan bahwa kolam miliknya kelak akan menjadi tempat ditemukannya puluhan jasad. Bagi para pemuda desa, bekerja di kolam ikan Ompung Sitorus adalah pengalaman yang membanggakan. Mereka belajar bahwa kerja keras bisa memberi hasil. Binsar, salah satunya, sering bercerita pada teman-temannya bahwa Ompung Sitorus bukan sekadar majikan, tapi guru kehidupan. Ia ingat betul suatu sore saat ia mengeluh capek, Ompung Sitorus menepuk bahunya dan berkata, "Kalau kita hanya mencari yang mudah, hidup akan selalu terasa berat. Tapi kalau kita berani menghadapinya, lambat laun beban itu akan terasa ringan." Semua orang percaya bahwa Ompung Sitorus adalah orang baik. Ia simbol ketekunan dan bukti nyata bahwa orang desa bisa sukses tanpa meninggalkan tanah kelahiran. Itulah sebabnya ketika bau busuk mulai tercium dari arah kolamnya, tidak ada yang benar-benar berani menuduh. Mereka lebih memilih menutup hidung dan berpikir bahwa itu hanya lumpur biasa yang menguap di musim kemarau. Namun, dalam diam, takdir sedang menyiapkan kejutan. Kolam yang selama ini dianggap sebagai berkah dan sumber penghidupan ternyata menyimpan rahasia kelam. Rahasia yang perlahan akan menyeret nama Ompung Sitorus ke tengah badai kecurigaan. Dan warga yang selama ini menyanjungnya akan segera dihadapkan pada kenyataan pahit yang sulit diterima. Sejak kecil, Binsar sudah terbiasa dengan bau amis kolam ikan. Baginya, itu bukan sesuatu yang mengganggu. Setiap kali membantu memberi pakan di kolam Ompung Sitorus, ia selalu bisa menahan napas dan menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan. Namun, pada suatu musim kemarau panjang, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Pagi itu, ketika ia membawa karung pakan ke tepi kolam, hidungnya tersengat oleh aroma busuk yang menusuk. Bau itu bukan sekadar amis ikan atau lumpur yang menguap karena terik matahari. Ada sesuatu yang lebih tajam, lebih menyengat, seperti bangkai hewan yang terendam terlalu lama. Binsar berhenti sejenak, menutup hidung dengan lengan bajunya. Dadanya terasa mual, langkahnya goyah. Ia mencoba mengabaikannya. Dengan cepat, ia menaburkan pelet, berharap ikan mas akan segera muncul dan berebut makanan. Namun anehnya, hanya sedikit ikan yang timbul di permukaan. Biasanya, ratusan ikan mas yang rakus akan muncul, berdesakan mengejar butiran pakan. Kali ini, air kolam hanya bergelombang kecil, lalu kembali tenang. Binsar menatap heran, pikirannya dipenuhi tanya. Ompung Sitorus yang melihatnya dari kejauhan hanya tersenyum tipis. Katanya, itu hal biasa. Kalau kemarau panjang, air kolam memang suka mengeluarkan bau lebih tajam. Nanti kalau hujan turun, semua akan hilang. Binsar mengangguk, meski hatinya masih ragu. Ia tidak ingin dianggap anak muda yang terlalu banyak bertanya. Lagi pula, siapa yang berani menyalahkan Ompung Sitorus, orang yang selama ini paling dihormati di desa? Hari-hari berikutnya, bau itu semakin parah.
Setiap kali angin bertiup dari arah kolam, warga yang tinggal di sekitar merasa pusing. Seorang inang mengeluh kepalanya sakit setiap sore. Sementara seorang amang bercerita anaknya menolak lewat jalan dekat kolam karena tidak tahan dengan aromanya. Obrolan ini sering terdengar di Lapo Tuak dekat balai desa. Namun, setiap kali muncul keluhan, selalu ada orang yang membela. Namanya juga kolam ikan, wajar kalau bau begitu, kata para tetua. Binsar semakin gelisah. Setiap kali menebar pakan, ia harus menahan napas lama. Malam hari, ketika angin membawa aroma itu ke rumahnya, ia sering terbangun dengan rasa mual. Ia duduk di tepi ranjang, menatap langit-langit rumah kayunya. Ada firasat buruk yang sulit ia ungkapkan. Namun, ia memilih diam, takut dianggap mencari-cari masalah. Suatu sore, ia duduk di Lapo Tuak, mendengarkan bisik-bisik warga. Seorang inang menutup hidung sambil berkata, "Aku rasa ada yang tidak beres." Seorang pemuda bahkan berani berbisik bahwa mungkin saja ada sesuatu yang sengaja dibuang ke kolam. Namun, obrolan itu berhenti ketika Amang Simanjuntak, kepala desa, lewat di depan Lapo. Semua langsung terdiam, pura-pura sibuk dengan kopi masing-masing. Malam itu, Binsar kembali terbangun karena bau busuk yang lebih menyengat dari biasanya. Ia keluar rumah, berdiri di halaman, menatap arah kolam yang tertutup kabut tipis. Lampu petromax di tepi kolam tampak redup, nyaris padam. Suara jangkrik bercampur desiran angin dari danau. Namun anehnya, malam itu terasa lebih sunyi. Binsar merinding, seakan seluruh desa sedang menahan napas. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati. Tetapi firasat buruk itu semakin kuat. Ada sesuatu yang bersembunyi di balik air keruh kolam itu, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan alasan musim kemarau. Dalam hatinya, Binsar mulai percaya bahwa bau itu bukan sekadar lumpur. Ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah permukaan. Namun, ia tidak berani mengatakannya kepada siapapun. Semua orang terlalu menghormati Ompung Sitorus. Siapa yang akan percaya kalau seorang tetua yang baik hati itu menyembunyikan sesuatu di kolamnya? Binsar hanya bisa menyimpan rasa takutnya dalam diam. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi, kecurigaannya akan terbukti dengan cara yang paling mengerikan. Pagi itu, matahari baru saja muncul di balik perbukitan hijau yang mengelilingi Danau Toba. Embun masih menempel di ujung dedaunan kopi, sementara suara ayam jantan bersahut-sahutan dari berbagai arah. Binsar berjalan pelan menuju kolam ikan Ompung Sitorus. Di pundaknya tergantung karung berisi pakan. Langkahnya berat bukan karena beban, tetapi karena perasaan tak enak yang sejak semalam menekan dadanya. Bau busuk dari arah kolam semakin hari semakin tak tertahankan. Malam sebelumnya, ia sampai muntah karena angin membawa aroma anyir yang menusuk rumahnya. Dengan ragu, ia menebar pakan ke permukaan air. Namun, anehnya, hanya sedikit ikan mas yang muncul. Kolam yang biasanya riuh oleh riak ikan kini tampak tenang dan mati. Air keruh kecoklatan itu seperti menyimpan sesuatu yang berat di dasarnya. Binsar memanggil-manggil Ompung Sitorus, berharap lelaki paruh baya itu muncul dari rumah kecil di samping kolam. Namun, pintunya tertutup rapat. Tidak ada sahutan, tidak ada tanda kehidupan. Merasa gelisah, Binsar duduk di tepi kolam, menatap permukaan air yang sesekali melepaskan gelembung kecil berbau busuk. Penasaran menguasai dirinya. Ia mengambil sebatang bambu panjang yang biasa digunakan untuk mengaduk pakan. Perlahan, ia menusuk-nusuk dasar kolam,
berharap menemukan jawaban atas keanehan itu. Saat bambu itu diangkat kembali, ada sesuatu yang menempel. Sebuah kain berwarna gelap, basah, dan berbau sangat menyengat. Awalnya ia mengira hanya sampah, tapi ketika ditarik lebih keras, kain itu terasa terhubung dengan sesuatu yang berat dan alot di dalam lumpur. Degup jantung Binsar semakin kencang. Ia menarik bambu itu dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar. Dari permukaan air yang keruh, perlahan muncul sebuah bentuk yang membuat darahnya membeku seketika. Sebuah lengan manusia membiru, bengkak, dan dipenuhi lumpur terangkat ke atas. Rambut di tengkuk Binsar berdiri, napasnya tercekat di tenggorokan. Dengan teriakan parau yang lebih mirip suara hewan terluka, ia terjatuh ke belakang. Tubuhnya gemetar hebat, tidak sanggup lagi menatap. Ia segera bangkit dan berlari sekuat tenaga menuju jalan desa. Suaranya pecah, memanggil orang-orang. Ada mayat. Ada mayat di kolam Ompung Sitorus. Teriakan itu membuat warga berhamburan keluar dari rumah. Ada yang masih membawa cangkul, ada yang berlari tanpa alas kaki. Mereka mengikuti Binsar ke arah kolam dengan wajah cemas. Saat melihat dengan mata kepala sendiri, suasana langsung ricuh. Seorang amang tua jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Seorang inang menjerit histeris sambil menutup wajah dengan kain ulosnya. Kabar itu menyebar secepat api di padang kering. Dalam hitungan menit, puluhan orang sudah berkumpul di sekitar kolam. Mereka saling dorong, sebagian mencoba memastikan apa yang dilihat Binsar. Beberapa pemuda yang lebih berani menarik kain gelap itu lebih jauh. Hasilnya membuat semua terdiam membeku. Dari lumpur muncul tubuh seorang wanita muda dengan rambut panjang terurai, pakaian compang-camping, dan kulit pucat kehijauan. Jeritan kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Warga semakin panik. Beberapa pingsan, sebagian menangis, sebagian lain merapal doa tak henti-henti. Lalu, seseorang berteriak, "Ini bukan cuma satu, sepertinya banyak." Warga pun bergotong royong menguras air kolam dengan pompa seadanya. Setiap kali permukaan air surut, pemandangan yang lebih mengerikan muncul. Tubuh-tubuh wanita bermunculan dari dasar lumpur. Ada yang masih terikat, ada yang sudah membusuk, ada pula yang nyaris menyatu dengan tanah. Jumlahnya terus bertambah. Warga tidak lagi bisa menghitung dengan jelas, hanya terdiam menatap kengerian di depan mata. Hanya dalam beberapa jam, terkuak bahwa bukan satu atau dua, melainkan puluhan. Desa Parbaba berubah menjadi lautan jeritan. Anak-anak digiring menjauh, dilarang melihat. Para amang sibuk menenangkan istri dan tetangga, namun ketakutan itu terlalu besar untuk ditahan. Kata, ilmu hitam, dan pesugihan mulai terdengar disebut dari mulut ke mulut. Sudah lama ada cerita tentang orang kaya mendadak yang konon menggunakan tumbal manusia. Kini, kolam ikan Ompung Sitorus menjadi pusat tuduhan. Binsar sendiri terduduk lemas di bawah pohon pinus, tak jauh dari kolam. Tangannya gemetar, matanya kosong. Ingatan tentang lengan membiru itu tidak mau hilang. Ia menutup wajah dengan kedua telapak tangan, mencoba menghapus bayangan mengerikan itu. Namun percuma. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Kerumunan di tepi kolam semakin tak terkendali. Tangisan, jeritan, dan bisik-bisik ketakutan bercampur menjadi satu. Ada yang bersikeras ini ulah ilmu hitam. Ada yang menuduh Ompung Sitorus secara terang-terangan. Ada pula yang hanya terdiam dengan wajah pucat pasi. Di tengah suasana ricuh itu,
sebuah suara lantang tiba-tiba terdengar. Semua warga tolong tenang. Jangan berspekulasi macam-macam. Kita serahkan semua pada pihak berwajib. Suara itu berasal dari Amang Simanjuntak, kepala desa Parbaba. Ia datang dengan beberapa perangkat desa, mengenakan kemeja putih dan celana bahan yang rapi. Sosoknya dikenal ramah dan dermawan. Selama 2 periode memimpin, ia selalu hadir di tengah warganya. Ia membantu biaya sekolah anak-anak kurang mampu, menyumbang untuk perbaikan jalan, bahkan sering turun langsung saat warga bergotong royong. Karena itu, banyak warga menyebutnya Bapak Desa. Kehadirannya di kolam ikan itu seolah menjadi penguat, setidaknya bagi mereka yang percaya padanya. Namun kali ini, meski ucapannya terdengar tegas, wajahnya tampak pucat, dan sorot matanya bergetar seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa ia katakan di depan orang banyak. Ia berdiri di tepi kolam, berusaha meredam bisik-bisik warga yang sudah berubah menjadi tuduhan. Warga Parbaba, jangan sampai kita terpecah oleh prasangka. Kita semua tahu siapa Ompung Sitorus. Ia orang baik, pekerja keras. Tidak mungkin ia tega melakukan hal seperti ini. Beberapa orang mengangguk setuju, merasa tenang oleh kata-kata itu. Namun, sebagian lain masih ragu, bisik-bisik tetap terdengar di belakang. Ada yang berujar pelan bahwa orang baik sekalipun bisa berubah. Ada pula yang menyuruh tetangganya diam, takut kepala desa tersinggung. Amang Simanjuntak lalu berjalan mendekati Binsar yang masih terduduk gemetar di bawah pohon pinus. Ia menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. Binsar, tenangkan dirimu. Kau sudah melakukan hal yang benar dengan memberitahu warga. Sekarang, biarkan polisi yang bekerja. Ucapannya terdengar menenangkan, tapi Binsar merasakan sesuatu yang aneh. Tatapan kepala desa kepadanya begitu tajam, seolah ingin memastikan sesuatu. Tak lama kemudian, polisi dari polsek setempat tiba. Garis kuning dipasang lebih luas, warga dilarang mendekat. Beberapa petugas sibuk mendokumentasikan kondisi kolam, sementara warga hanya bisa menonton dari jauh. Suasana yang tadinya kacau perlahan mulai tertib, meskipun rasa takut tetap menggantung di udara. Media lokal pun berdatangan. Kamera menyorot wajah panik warga, tangisan para ibu, dan tentu saja kolam yang dipenuhi lumpur dan jasad. Judul berita besar segera menyebar, 39 mayat wanita ditemukan di kolam ikan Samosir. Desa Parbaba yang selama ini nyaris tak pernah disebut media, kini mendadak menjadi pusat perhatian nasional. Di tengah kerumunan wartawan, Amang Simanjuntak berdiri gagah, menjawab pertanyaan dengan nada tegas. Kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan polisi. Desa Parbaba akan mencari kebenaran. Ia berusaha menjaga citra sebagai pemimpin yang kuat dan bertanggung jawab. Namun di balik senyum ramahnya, beberapa warga yang jeli melihat wajahnya tetap merasa ada yang janggal. Malam itu, ketika suasana mulai reda, Amang Simanjuntak kembali berjalan di jalan desa. Ia menyapa warga yang masih duduk di beranda rumah, menenangkan mereka agar tidak takut. Namun bisik-bisik tetap mengikuti langkahnya. Ada yang berkata ia terlalu tenang. Ada pula yang memuji sikapnya yang sabar. Tidak ada yang berani mengucapkan kecurigaan mereka lebih keras. Semua hanya menyimpan rasa curiga itu dalam hati. Bagi warga, ia tetaplah kepala desa yang dihormati. Tapi bagi beberapa orang, muncul pertanyaan baru. Mengapa ia begitu cepat datang ke lokasi, seolah sudah tahu apa yang terjadi? Dan mengapa wajahnya terlihat begitu pucat ketika melihat mayat-mayat itu diangkat dari lumpur?
Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung di udara, belum ada jawaban. Namun, satu hal pasti, malam itu seluruh warga sadar bahwa kedamaian desa mereka telah retak. Dan meski Amang Simanjuntak berusaha menenangkan, bayangan mengerikan dari dasar kolam tidak bisa dengan mudah dihapus. Hari itu, desa Parbaba mendadak menjadi lautan manusia. Jalanan kecil yang biasanya hanya dilalui pedagang sayur atau anak-anak bersepeda, kini dipenuhi mobil polisi, motor wartawan, dan kerumunan warga yang tak henti berbisik. Balai desa yang sederhana berubah fungsi menjadi posko sementara. Meja-meja kayu dipenuhi kertas laporan, foto-foto mengerikan, dan peralatan polisi. Garis polisi yang dipasang di sekitar kolam ikan menjelma seperti batas antara dunia orang hidup dan mati. Di dalamnya, petugas forensik sibuk bekerja, mengangkat satu persatu kantong jenazah, memasukkannya ke dalam mobil ambulans. Di luar garis, warga menatap dengan wajah pucat. Sebagian menangis, sebagian lagi hanya memandang kosong. Bau busuk bercampur lumpur masih menyengat, menambah kengerian suasana. Polisi dari Polda Provinsi pun segera turun tangan. Di antara mereka, seorang penyidik muda bernama Ajun Komisaris Polisi, AKP, Togu Marpaung ditugaskan memimpin investigasi awal. Usianya baru 30-an, namun reputasinya cukup baik. Ia dikenal tegas, gigih, dan sering berhasil menyelesaikan kasus-kasus sulit. Ketika mobil dinasnya berhenti di depan balai desa, semua mata tertuju padanya. Ada harapan besar di wajah warga, seakan kedatangannya mampu memberi jawaban. Togu turun dari mobil dengan langkah mantap. Kepala desa, Amang Simanjuntak, segera menyambut, menjabat tangannya erat. "Selamat datang, Pak. Desa kami menunggu bantuan Anda." Kata-katanya hangat, tapi sorot matanya bergetar. Togu menatapnya beberapa detik, seolah mencoba membaca isi hati sang kepala desa. Lalu ia hanya mengangguk singkat. "Kami akan berusaha sekuat mungkin. Mohon tidak ada yang menutup-nutupi informasi." Sesampainya di kolam, Togu terdiam lama. Di hadapannya terbentang lumpur keruh yang sudah setengah dikuras. Kain-kain basah masih terlihat. Potongan tubuh yang belum terangkat terendam di dasar. Bau anyir yang menyengat menembus masker yang ia kenakan. Ia sudah terbiasa melihat korban kriminal, tapi jumlah sebanyak ini membuat dadanya perih. Di tepi kolam, ia melihat seorang pemuda duduk termangu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Togu bertanya pada warga sekitar, dan seorang ibu menjawab, itu Binsar, pemuda yang pertama kali menemukan mayat. Togu mendekat, duduk di samping Binsar. "Ceritakan dari awal, Lae. Jangan ada yang kau sembunyikan." Dengan suara bergetar, Binsar menceritakan bagaimana ia menemukan kain hitam yang ternyata terhubung dengan lengan manusia. Kata-katanya tersendat-sendat, namun ketulusannya terasa jelas. Togu mendengarkan dengan saksama, menepuk bahunya dengan lembut. Dalam hati, ia tahu anak ini bukan pelaku, melainkan korban trauma yang akan sulit sembuh. Sementara itu, suasana desa semakin ramai. Wartawan berkeliling mencari informasi, sebagian bahkan mencoba menembus garis polisi. Warga berkerumun di Lapo Tuak, saling bertukar cerita. Ada yang yakin ini kasus pembunuhan berantai. Ada pula yang bersikeras ini adalah pesugihan tingkat tinggi. Desa yang biasanya sunyi kini seakan menjadi panggung besar tempat semua orang menunggu jawaban. Di balai desa, papan tulis besar dipasang. Nama-nama korban mulai dicatat. Meski sebagian besar belum dikenali,
polisi sibuk memeriksa laporan orang hilang dari tahun-tahun sebelumnya. Data menumpuk, dokumen berserakan. Semua menunjukkan bahwa tragedi ini bukan peristiwa baru, melainkan rantai panjang kejahatan yang selama ini tersembunyi. Malam hari, desa tetap ramai. Lampu sorot dipasang di sekitar kolam. Petugas bergantian berjaga. Warga duduk di beranda rumah, berbicara lirih, takut suara mereka terdengar orang asing. Anak-anak tidak bisa tidur, bertanya dengan polos apakah hantu-hantu akan keluar dari kolam. Para orang tua hanya bisa mengelus kepala mereka, tidak tahu harus menjawab apa. Sejak hari itu, Parbaba tidak lagi menjadi desa sederhana yang hidupnya lambat. Ia berubah menjadi pusat perhatian seantero negeri. Namun, di balik keramaian media dan sorotan publik, ada rahasia yang jauh lebih kelam menunggu untuk terungkap. Dan AKP Togu Marpaung, penyidik muda yang baru saja tiba, tidak tahu bahwa kasus ini akan menyeret dirinya lebih dalam daripada sekadar sebuah tugas. Sore itu, matahari condong ke barat. Langit Samosir mulai berwarna oranye pucat. Di tepi kolam ikan, petugas forensik masih sibuk mengangkat jenazah satu persatu. Kantong-kantong hitam berjajar di jalan desa, diberi nomor dengan kapur putih agar mudah diidentifikasi. Warga menatap dari jauh, sebagian menutup wajah, sebagian lain berdoa lirih dengan mata basah. AKP Togu Marpaung berdiri tak jauh dari garis polisi. Pandangannya tak lepas dari deretan kantong jenazah itu. Ada dorongan aneh dalam hatinya, rasa yang sulit dijelaskan. Naluri penyidiknya memaksa untuk melangkah lebih dekat, seakan sesuatu di sana sedang memanggilnya. Salah satu kantong jenazah belum dimasukkan ke dalam mobil ambulans. Togu meminta izin untuk melihatnya. Petugas sempat ragu, namun ia bersikeras. Dengan tangan bergetar, ia menarik resletingnya perlahan. Aroma busuk yang menyergap menusuk sampai ke dada, tetapi Togu tetap menatap. Wajah yang tampak di hadapannya membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Seorang wanita berusia sekitar 40-an. Rambut panjangnya kusut, wajahnya sudah rusak dimakan lumpur. Namun, garis-garis wajahnya, bentuk bibirnya, begitu ia kenal. Togu terhuyung ke belakang. Dadanya sesak, matanya panas. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar. Di dalam hati kecilnya, ia berbisik lirih, "Inang." Suara itu hampir tak terdengar, tapi semua orang bisa melihat wajahnya yang berubah pucat pasi. Rekan yang berdiri di sampingnya menatap heran dan bertanya apakah ia mengenal korban ini. Togu menarik napas panjang, berusaha menahan gejolak yang menghantam jiwanya. Ia mengangguk perlahan. Wajah ini sangat mirip dengan ibuku, Rosmaida, yang hilang 20 tahun lalu. Suasana mendadak hening. Para petugas menatap Togu dengan campuran simpati dan keterkejutan. Tidak ada yang menyangka, penyidik yang dikirim dari kota justru menemukan ibunya sendiri di antara para korban. Kenangan masa kecil berkelebat di benaknya. Ia melihat dirinya yang masih bocah, duduk di beranda rumah menunggu ibunya pulang dari pasar. Namun hari itu, ibunya tidak pernah kembali. Warga bilang mungkin ia merantau, mungkin ia kabur bersama pria lain. Lama-kelamaan, semua orang melupakan, tetapi luka itu tidak pernah benar-benar sembuh di hati Togu. Kini, setelah 2 dekade, jawabannya muncul dengan cara yang paling menyakitkan. Ibunya bukan pergi, melainkan menjadi korban. Terkubur bersama puluhan wanita lain di dasar kolam ikan yang bau. Togu menutup kembali resleting kantong jenazah itu.
Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan, tetapi suaranya tegas meski bergetar. Apapun yang terjadi, aku akan tetap menjalankan tugas dengan profesional. Namun mulai saat ini, kasus ini juga menjadi urusan pribadiku. Malam itu, ketika bulan separuh menggantung redup di langit, Togu berdiri sendirian di tepi kolam. Bau anyir menusuk hidung, namun ia tidak bergeming. Pandangannya lurus ke arah lumpur gelap yang baru saja menguak rahasia keluarganya. Dengan suara parau, ia berbisik ke arah kolam. "Inang, aku berjanji akan mencari siapa yang melakukan ini. Dan aku akan memastikan mereka membayar lunas." Angin malam berembus, membawa suara daun bambu yang bergesekan. Desa Parbaba tampak sunyi, seolah ikut mendengar sumpah seorang anak pada ibunya. Namun di balik kesunyian itu, badai besar sudah menunggu. Badai yang akan menyeret Togu ke dalam konspirasi yang lebih gelap daripada yang pernah ia bayangkan. Sejak malam ia menemukan wajah ibunya di antara para korban, Togu hampir tidak tidur. Balai desa yang kini menjadi posko penyelidikan dipenuhi tumpukan berkas. Laporan orang hilang dari berbagai kecamatan di sekitar Danau Toba dikumpulkan, lembar demi lembar memenuhi meja kayu. Togu duduk dengan wajah tegang, matanya merah menahan kantuk, tapi tangannya terus menandai setiap catatan dengan pulpen merah. Sebuah pola mulai muncul. Sebagian besar korban berasal dari keluarga sederhana, tidak punya musuh, tidak terlibat utang besar, dan tidak memiliki harta yang mengundang iri. Namun, semua hilang dengan cara yang mirip. Mereka terakhir terlihat di sekitar pasar, terminal, atau jalan sepi di pinggir kota. Setelah itu, jejaknya hilang tanpa kabar. Togu menatap catatan lama dengan kening berkerut. Banyak laporan yang ditulis bertahun-tahun lalu ternyata tidak pernah ditindaklanjuti secara serius. Beberapa hanya diberi stempel tanda terima, lalu mengendap di laci arsip polsek. Ada pula yang sudah masuk daftar pencarian orang, tetapi tidak pernah digali lebih jauh. Seolah ada tangan tak terlihat yang sengaja membiarkan kasus-kasus itu tenggelam. Ia memukul meja dengan kepalan tangan. Bagaimana mungkin laporan sebanyak ini diabaikan? Suaranya lirih namun penuh amarah. Rekannya menoleh, mencoba menenangkan. Mungkin petugas lama menganggap para wanita itu kabur atau merantau, Pak. Togu menggeleng keras. Tidak, ini terlalu banyak. Puluhan orang hilang dengan cara serupa, dan semuanya mengarah ke satu titik, desa ini. Malam itu, ia keluar dari posko, berjalan menuju kolam yang kini hanya setengah berisi lumpur. Bulan pucat memantulkan cahaya di permukaan air keruh. Bau anyir masih tersisa, membuat dadanya sesak. Ia berdiri lama di sana, menggenggam foto ibunya yang sudah usang yang ia simpan di dompet. "Inang, ternyata selama ini kau bukan pergi. Kau menjadi korban dari kejahatan yang ditutup-tutupi. Aku berjanji akan membuka semuanya." Ketika ia kembali ke balai desa, seorang pemuda datang menghampirinya. Wajahnya pucat, namun matanya penuh tekad. Itu Binsar. "Pak Togu, saya ingat sesuatu," katanya lirih. "Beberapa malam sebelum bau busuk itu muncul, saya sering melihat truk besar masuk ke desa. Datangnya selalu larut malam, tidak pernah siang." Togu menatap tajam. "Kau tahu truk itu milik siapa?" Binsar menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Tapi saya pernah lihat sopirnya bicara dengan salah satu orang yang mirip anak buah Amang Simanjuntak." Nama itu membuat dada Togu berdesir. Kepala desa yang begitu dihormati warga, yang disebut Bapak Desa, ternyata punya bayangan gelap di belakangnya.
Ia menepuk bahu Binsar, berbisik agar pemuda itu jangan bercerita pada siapapun. Ini bisa berbahaya. Sejak malam itu, kecurigaan Togu semakin kuat. Kasus ini tidak hanya soal pembunuhan atau pembuangan mayat. Ada jaringan yang lebih besar, dan ada orang-orang berpengaruh yang sengaja menutupinya. Mereka mungkin ada di sekitarnya, mungkin bahkan setiap hari ia ajak bicara. Togu menutup buku catatannya dengan keras. Matanya menyala penuh tekad. Mulai sekarang, ia tidak hanya berhadapan dengan penjahat biasa. Ia berhadapan dengan konspirasi yang berakar dalam, yang bisa menghancurkan siapa saja yang berani membuka tabirnya. Malam itu, udara di desa Parbaba terasa pengap. Angin berembus pelan, membawa suara gesekan daun bambu yang menambah kesunyian. Togu duduk di dalam mobil dinasnya, menatap jalan desa yang sepi. Matanya berat karena lelah, tetapi pikirannya tidak mau berhenti bekerja. Kata-kata Binsar tentang truk besar terus terngiang. Truk yang datang diam-diam di malam hari, truk yang tak pernah terlihat saat siang. Sekitar tengah malam, cahaya lampu samar terlihat dari arah jalan utama. Togu segera menyalakan mesin mobil, namun tetap menjaga jarak agar tidak ketahuan. Dari kejauhan, ia melihat sebuah truk box berwarna abu-abu masuk perlahan. Lampunya sengaja dikecilkan, hampir tak terlihat jika tidak diperhatikan. Truk itu berhenti sebentar di dekat sebuah gudang tua yang sudah lama tak terpakai. Bangunannya berlumut, atapnya bocor, dan sudah bertahun-tahun kosong. Namun malam itu, dua pria turun dari kabin truk dan membuka pintu belakang. Dari balik bayangan, Togu memperhatikan dengan cermat. Ia mendengar suara benturan logam, lalu samar-samar terdengar tangisan tertahan. Darah Togu berdesir. Masih ada korban yang hidup. Namun sebelum ia bisa mendekat, salah satu pria menutup pintu dengan cepat. Truk itu kembali melaju, menuju arah luar desa. Togu segera mengikuti, menjaga jarak. Namun, beberapa ratus meter kemudian, sebuah motor dengan dua pria berhelm hitam muncul dari belakang. Mereka melajukan motor dengan suara knalpot keras, seolah sengaja menunjukkan keberadaan mereka. Togu sadar dirinya diawasi. Jika ia terus mengikuti, penyamarannya akan terbongkar. Dengan berat hati, ia memilih menepi, mematikan lampu, dan membiarkan truk itu hilang di tikungan. Dadanya panas oleh amarah. Kesempatan menyelamatkan korban hilang begitu saja. Namun, malam itu juga keyakinannya semakin kuat. Penemuan mayat di kolam bukan soal pesugihan seperti yang dibisikkan warga. Ini jelas jaringan perdagangan manusia. Para wanita muda diculik, sebagian dijual, sebagian lain dibuang ketika dianggap tidak berguna lagi. Dan desa Parbaba dipakai sebagai tempat pembuangan. Keesokan paginya, Togu memanggil Binsar ke posko. Pemuda itu datang dengan wajah pucat, masih terlihat trauma. Togu menatapnya dalam-dalam. Binsar, apakah kau yakin pernah melihat sopir truk itu berbicara dengan orang dari desa? Binsar mengangguk mantap, meski tubuhnya gemetar. Saya tidak tahu namanya, tapi saya pernah lihat dia duduk di teras kantor desa bersama salah satu anak buah Amang Simanjuntak. Togu menghela napas panjang. Potongan puzzle mulai terbentuk. Nama kepala desa yang selama ini dipuja-puji warga semakin sering muncul dalam cerita. Namun sebagai penyidik, ia tahu tidak boleh gegabah. Ia butuh bukti, butuh saksi, butuh pengakuan yang tidak bisa dibantah. Malamnya, Togu menulis catatan di buku kecilnya. Ia menuliskan truk abu-abu,
gudang tua, suara tangisan, dan kemungkinan keterlibatan orang dalam desa. Tangannya gemetar, tapi tulisannya tetap jelas. Dalam hati ia berbisik, "Aku tidak boleh lengah. Setiap langkah bisa berarti nyawa." Di luar, anjing-anjing desa menggonggong panjang, seolah ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Togu menatap langit malam yang mendung. Ia tahu satu hal pasti, perburuan baru saja dimulai, dan truk abu-abu itu adalah kunci menuju rahasia gelap yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berikutnya, desa Parbaba tidak lagi tenang. Setiap sudut desa dipenuhi bisik-bisik. Ada yang yakin semua ini akibat pesugihan. Ada pula yang mulai merasakan ada kejahatan nyata di balik semua misteri. Namun bagi Togu, keyakinannya sudah bulat. Ia melihat sendiri truk yang mengangkut manusia. Ia mendengar tangisan tertahan dari dalam boks. Itu bukan cerita gaib, itu bukti hidup. Di posko, tumpukan laporan orang hilang terus bertambah. Tim forensik juga mulai menemukan kecocokan antara identitas korban di kolam dengan laporan yang ada. Satu demi satu nama mulai jelas. Sebagian besar adalah wanita muda dari keluarga sederhana. Mereka bukan orang kaya, bukan tokoh penting. Hanya gadis desa yang tak pernah kembali. Togu menatap papan besar di ruang posko. Ia menggambar garis dengan spidol merah, menghubungkan lokasi hilangnya para korban. Garis-garis itu bertemu di satu lingkaran besar, tepat di sekitar desa Parbaba. Semakin ia menatap, semakin jelas bahwa desa ini menjadi titik akhir sebuah perjalanan gelap. Sore itu, Togu duduk bersama dua rekannya yang datang dari kepolisian kota. Mereka membicarakan perkembangan penyelidikan. Salah seorang rekannya bertanya, apakah mungkin ini memang pesugihan? Togu menatapnya lama, lalu menjawab dengan suara tegas. Tidak. Aku sudah melihat sendiri. Ada truk, ada orang-orang yang mengawasi, ada korban yang masih hidup di dalamnya. Ini bukan urusan gaib, ini perdagangan manusia. Kata-kata itu membuat udara di ruangan terasa berat. Semua orang terdiam, menyadari betapa besar jaringan yang sedang mereka hadapi. Jika benar ini sindikat perdagangan manusia, maka pelakunya tidak mungkin orang kecil. Ada uang besar, ada logistik, ada perlindungan dari pihak tertentu. Malamnya, Togu berdiri di tepi sawah yang menghadap kolam ikan. Angin membawa bau anyir yang belum hilang sepenuhnya. Ia memandang lumpur itu lama, seolah sedang berbicara dengan ibunya yang bersemayam di dalamnya. Inang, ternyata ini semua bukan mistis. Mereka yang melakukannya adalah manusia. Manusia serakah yang menjual nyawa orang lain demi uang. Aku berjanji akan membongkar semuanya. Tidak jauh darinya, Binsar mendekat dengan wajah cemas. Pak, saya dengar beberapa warga masih percaya ini pesugihan. Mereka mulai takut dan tidak berani bicara. Togu menepuk bahu pemuda itu. Jangan khawatir, kebenaran akan terbuka. Aku sudah melihat cukup bukti. Sejak saat itu, Togu semakin fokus. Ia memeriksa ulang catatan keuangan desa, laporan pembangunan, hingga aktivitas perusahaan di sekitar Danau Toba. Semua yang terlihat bersih di permukaan, ia curigai sebagai kedok. Semakin dalam ia menggali, semakin ia yakin bahwa jaringan ini luas, rapi, dan dilindungi oleh orang-orang yang seharusnya menjaga rakyat. Malam menjelang, Togu kembali membuka buku catatannya. Di sana ia menulis dengan tegas, kasus ini bukan pesugihan. Kasus ini adalah perdagangan manusia,
melibatkan orang kuat, melibatkan uang besar. Ia menutup buku itu dengan keras. Matanya menatap jauh ke kegelapan desa. Di balik suara jangkrik, ia tahu ada langkah-langkah rahasia yang sedang mengawasinya. Namun, ia tidak gentar. Tekadnya sudah bulat. Mulai malam itu, ia tidak lagi menyelidiki pesugihan, melainkan membongkar sindikat manusia kejam yang bersembunyi di balik wajah ramah desa. Pagi itu, langit Samosir mendung, awan kelabu menggantung rendah seakan menambah berat beban yang dirasakan Togu. Di balai desa yang kini berubah menjadi posko, ia duduk di depan meja kayu penuh tumpukan berkas. Wajahnya letih, matanya merah, namun pikirannya terus berputar. Ada sesuatu yang mengganggunya sejak Binsar bercerita tentang sopir truk yang pernah terlihat berbicara dengan anak buah Amang Simanjuntak. Amang Simanjuntak dikenal sebagai sosok ramah dan murah senyum. Ia sudah memimpin desa Parbaba selama 2 periode. Warga menyebutnya Bapak Desa, orang yang selalu hadir di setiap acara hajatan, membantu saat panen, bahkan sering memberi sumbangan untuk anak-anak sekolah. Tak ada yang pernah mencurigainya. Namun justru karena itu, Togu semakin resah. Seseorang yang terlalu sempurna di mata masyarakat seringkali menyimpan sisi gelap yang tak terlihat. Siang itu, Togu memutuskan mendatangi kantor desa. Ia ingin berbicara langsung dengan Amang Simanjuntak. Saat ia masuk, kepala desa itu menyambutnya dengan hangat, tersenyum seperti biasa. Pak Togu, saya sangat prihatin dengan kejadian ini. Desa kita yang tenang kini tercemar namanya. Saya mohon segera tangkap siapapun pelakunya. Togu mengangguk sambil memperhatikan gerak-geriknya. Senyum itu tampak tulus, tetapi ada ketegangan di garis wajahnya, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Togu sengaja bertanya lebih jauh, apakah Bapak pernah melihat ada truk besar keluar masuk desa malam-malam? Amang Simanjuntak terdiam sepersekian detik sebelum menjawab, saya tidak tahu. Mungkin hanya pedagang dari luar yang lewat. Jawaban itu terlalu cepat, terlalu singkat. Togu mencatatnya dalam hati. Instingnya berkata, ada kebohongan di balik senyum ramah itu. Malamnya, Togu kembali menulis di buku kecilnya. Ia menuliskan nama Amang Simanjuntak dengan huruf tebal. Di bawahnya, ia membuat tanda tanya besar. Ia tahu menuduh tanpa bukti adalah kesalahan fatal, apalagi terhadap seorang kepala desa yang dihormati. Namun, potongan-potongan informasi mulai mengarah ke satu titik. Aliran dana mencurigakan ke rekening desa, truk misterius, dan orang-orang desa yang terlalu takut berbicara. Semua jejak itu seakan mengelilingi sosok Amang Simanjuntak. Beberapa hari kemudian, seorang warga tua datang diam-diam ke posko. Wajahnya gelisah, suaranya bergetar. Pak Polisi, saya pernah lihat Amang kepala desa bertemu dengan 2 pria asing di jalan dekat ladang. Pertemuan itu singkat, tapi jelas bukan obrolan biasa. Saya tidak berani cerita ke siapa-siapa. Togu menatap lelaki tua itu dengan serius, lalu berterima kasih atas keberanian kecil yang telah ia tunjukkan. Setelah warga itu pulang, ia semakin yakin. Amang Simanjuntak bukan sekadar tahu, tapi mungkin bagian dari lingkaran gelap yang selama ini membayangi desa. Malam itu, Togu berdiri lama di depan papan penyelidikan. Nama Amang Simanjuntak kini sejajar dengan nama lain yang sudah ia curigai, seorang pengusaha besar bernama Tuan Aritonang yang punya riwayat kelam di Medan. Ia menatap 2 nama itu, lalu mengepalkan tangan. Jika benar keduanya terhubung, maka ia sedang berhadapan dengan jaringan yang jauh lebih besar daripada sekadar kasus pembunuhan. Di luar,
Hujan turun perlahan, membasahi tanah desa. Suara air yang menetes di atap balai membuat suasana semakin muram. Togu menutup matanya sejenak, lalu berbisik lirih. Inang, semakin jelas sekarang. Orang yang warga hormati justru mungkin dalang dari semua penderitaan ini. Hari itu, udara di Samosir terasa panas menyengat. Matahari berdiri tegak di atas desa Parbaba, membuat jalan tanah berdebu dan kering. Di dalam posko penyelidikan, Togu duduk dengan dahi berkerut. Di depannya tergeletak sebuah map coklat berisi dokumen baru yang dikirim dari tim intelijen kepolisian. Jantungnya berdegup cepat saat membuka lembar demi lembar. Di sana tercatat transaksi keuangan dari beberapa perangkat desa, termasuk rekening pribadi Amang Simanjuntak. Togu membaca dengan saksama. Angka-angka besar tercetak jelas. Jumlahnya jauh melebihi gaji seorang kepala desa. Setiap 3 bulan, ada aliran dana masuk dalam jumlah ratusan juta. Semakin ia baca, semakin ia merasakan. Kecurigaan berubah menjadi keyakinan. Yang lebih mengejutkan, uang itu berasal dari rekening atas nama Tuan Aritonang, seorang pengusaha kaya di Medan yang sejak lama terkenal licin. Ia pernah tersangkut kasus perjudian dan penipuan, tetapi selalu lolos dari jerat hukum. Nama itu bukan nama asing bagi Togu. Ia tahu betapa kuat pengaruh Tuan Aritonang dan betapa sulit menjatuhkannya tanpa bukti kuat. Togu meremas dokumen itu dengan tangan gemetar. Ada koneksi langsung antara Amang Simanjuntak dan Tuan Aritonang. Selama ini warga percaya kepala desa mereka adalah orang dermawan, tetapi nyatanya ia menerima aliran uang gelap dari seorang bandar besar. Sore itu, Togu mencoba bersikap biasa. Ia mendatangi rumah Amang Simanjuntak yang megah dibanding rumah warga lain. Sang kepala desa menyambut dengan senyum ramah, mengajak masuk dan menghidangkan teh hangat. Suaranya lembut, seakan benar-benar peduli pada penyelidikan. Togu hanya tersenyum tipis, menyembunyikan isi hatinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Amang Simanjuntak terdengar manis, tetapi di mata Togu, kini semua tampak seperti topeng. Setelah pertemuan itu, Togu menulis catatan penting di bukunya. Amang Simanjuntak menerima dana besar dari Tuan Aritonang. Uang itu masuk berkala dan sebagian besar ditutupi dengan catatan pembangunan desa. Namun jumlahnya terlalu besar, tidak masuk akal jika hanya untuk perbaikan jalan atau balai desa. Malamnya, Togu duduk termenung di teras posko. Suara jangkrik bersahutan, sementara lampu minyak berayun ditiup angin. Ia membuka kembali laporan keuangan itu dan menatap nama Tuan Aritonang lama sekali. Jika benar ini aliran uang untuk menutupi perdagangan manusia, maka jaringan ini bukan hanya melibatkan orang desa, tetapi juga pengusaha besar dengan koneksi luas. Tak lama kemudian, Binsar datang membawa secangkir kopi. Wajah pemuda itu cemas. "Pak Togu, saya dengar warga mulai gelisah. Ada yang masih percaya ini urusan gaib, tapi ada juga yang curiga orang-orang penting di desa terlibat." Togu menatapnya penuh arti. "Biarkan mereka bicara. Semakin banyak yang curiga, semakin sulit bagi para pelaku untuk bersembunyi." Ia meneguk kopi panas itu perlahan. Dalam hati ia tahu, langkah berikutnya sangat berbahaya. Mengguncang nama besar seperti Tuan Aritonang dan Amang Simanjuntak berarti mengusik orang-orang yang memiliki uang, kekuasaan, dan pengaruh. Namun ia juga sadar, tanpa keberanian itu, tidak akan ada kebenaran. Togu menutup map coklat itu, menatap jauh ke arah ladang gelap yang sunyi. Malam ini, ia berjanji pada dirinya sendiri,
Aliran dana gelap itu akan menjadi kunci untuk membuka pintu besar yang selama ini tertutup rapat. Malam itu, langit di atas medan mendung, bulan tertutup awan gelap. Togu Pratama menyusuri jalan sempit menuju sebuah pelabuhan tikus dengan jaket hitam sederhana tanpa seragam. Ia sengaja menyamar agar tidak menarik perhatian. Di dalam saku, sebuah kamera kecil siap digunakan. Dari informasi yang ia terima, sebuah gudang tua dekat pelabuhan itu sering dipakai Tuan Aritonang untuk menutupi bisnis gelapnya. Ketika sampai di dekat lokasi, Togu memarkir motor sewaan di balik tumpukan kontainer. Dari kejauhan, ia melihat beberapa mobil mewah terparkir. Lampu gudang menyala temaram, namun cukup untuk memperlihatkan aktivitas di dalam. Beberapa pria bersetelan rapi mondar-mandir membawa koper hitam. Gerak-gerik mereka cepat dan teratur, seakan sudah terlatih. Togu merayap lebih dekat, menahan napas di balik dinding gudang yang catnya sudah mengelupas. Ia mengeluarkan kamera kecil dan mulai merekam. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu. Dari dalam keluar seorang pria bertubuh besar. Wajahnya tegas dengan rambut disisir rapi. Togu mengenalinya. Itulah Tuan Aritonang. Namun yang membuat dadanya berdesir adalah sosok lain yang muncul di sampingnya, Amang Simanjuntak. Keduanya berjabat tangan erat, tertawa kecil, lalu masuk ke dalam gudang. Togu merasakan keringat dingin di punggungnya. Semua kecurigaannya benar. Kedua orang itu bekerja sama. Ia mendekati sisi gudang yang temboknya retak. Dari celah kecil, ia bisa mendengar sebagian percakapan. Suara berat Tuan Aritonang terdengar jelas. Jumlahnya sudah sesuai. Kapal siap berangkat minggu depan. Kalau tidak ada hambatan, semua barang sampai ke tujuan. Amang Simanjuntak menjawab dengan nada tenang, "Bagus. Desa saya sudah aman. Orang-orang percaya pada saya. Tidak ada yang curiga. Kolam itu pun sudah tidak bisa dipakai lagi. Nanti kita cari tempat lain." Togu menggenggam erat kamera di tangannya. Kata barang jelas bukan merujuk pada benda mati, melainkan manusia. Kalimat tentang kolam membuat semua teka-teki bersatu. Kolam ikan itu hanyalah kedok, tempat pembuangan korban yang tidak terpakai. Namun tiba-tiba suara lain muncul, lirih tapi tegas. Ada polisi yang mulai mencium bau. Namanya Togu Marpaung. Togu tersentak. Namanya disebut. Tuan Aritonang menjawab dengan dingin, "Biarkan saja. Kalau dia terlalu dekat, kita singkirkan." Jantung Togu berdegup kencang. Ia mundur perlahan, takut suara napasnya terdengar. Keringat dingin menetes, tangannya bergetar. Malam itu, ia sadar betul dirinya sedang bermain api. Sekali salah langkah, nyawanya bisa hilang sebelum sempat membuka semua rahasia. Ia segera kembali ke motor, menyalakan mesin pelan, lalu meninggalkan tempat itu tanpa jejak. Sesampainya di posko, ia menuliskan semua detail di buku catatannya. Pertemuan langsung antara Simanjuntak dan Aritonang sudah ia rekam sebagian dengan kamera. Itu adalah bukti emas, meskipun masih berisiko jika belum dilengkapi dengan saksi dan data lain. Togu duduk lama, menatap papan penyelidikan yang penuh garis merah. Kini semua semakin jelas. Desa Parbaba hanyalah panggung kecil dari drama besar perdagangan manusia yang dikendalikan oleh orang-orang berkuasa. Dan ia, seorang penyidik muda, sudah terlalu jauh terlibat untuk bisa mundur. Malam itu, Desa Parbaba tidak lagi sunyi.
Jalan utama dipenuhi warga yang resah. Sebagian membawa obor, sebagian menggenggam bambu seadanya. Mereka mendengar kabar bahwa orang-orang suruhan Tuan Aritonang dan Amang Simanjuntak sedang berkumpul di balai desa. Api unggun menyala, membuat bayangan wajah-wajah tegang mereka menari di dinding bambu. Togu berdiri di depan warga bersama rekannya dari kepolisian pusat dan Binsar, pemuda desa yang pertama kali menemukan mayat. Wajah mereka penuh tekad meski tubuh lelah. Togu tahu malam ini akan menjadi penentu. Ia memandang warga satu persatu dan berkata dengan suara lantang, "Waktu kita untuk diam sudah selesai." Kolam ikan, gudang, dan semua korban yang dikubur dalam lumpur adalah bukti bahwa kejahatan itu nyata. Pelakunya bukan makhluk gaib, melainkan manusia yang setiap hari kalian lihat. Sorak lirih terdengar. Beberapa warga menatap sekeliling, mencari keberanian dari tatapan tetangga. Tak lama kemudian, mobil hitam berhenti di depan balai desa. Dari dalam turun Tuan Aritonang dengan jas rapi dan senyum angkuh. Di sampingnya, Amang Simanjuntak berdiri dengan wajah datar, berusaha tetap terlihat sebagai pemimpin yang dihormati. Tuan Aritonang melangkah maju, menepuk tangan sambil berkata lantang, "Hebat juga kalian. Tapi jangan lupa, aku punya uang. Dengan uang, semua bisa kubeli, termasuk nyawa kalian." Togu maju selangkah. Tidak selamanya uang bisa menutupi darah. Kami sudah punya bukti, rekaman pertemuanmu dengan Simanjuntak di gudang. Suaramu jelas, rencanamu terekam. Warga mulai bergemuruh. Amang Simanjuntak mencoba membela diri, berteriak bahwa semua itu fitnah. Namun tiba-tiba, seorang inang yang kehilangan anaknya maju dengan air mata menetes. "Kalau begitu, mengapa anakku hilang setelah terakhir kali bersama orang-orangmu, Pak Kepala Desa? Mengapa setiap kali kami bertanya, kau hanya menyuruh kami diam?" Satu persatu warga lain ikut bersuara. Bisik-bisik yang selama ini tertahan pecah menjadi teriakan lantang. Semua cerita yang dulu ditelan ketakutan kini menyeruak keluar. Wajah Amang Simanjuntak pucat, matanya gelisah mencari jalan keluar. Tiba-tiba, Tuan Aritonang memberi isyarat, dan anak buahnya mengacungkan senjata. Suasana tegang. Warga mundur beberapa langkah, tapi Togu mengangkat tangan, memberi tanda agar mereka bertahan. Dengan suara tegas, ia berkata, "Malam ini bukan hanya soal bukti. Ini soal keberanian kita menjaga desa ini. Jika kita mundur, anak-anak kita akan terus jadi korban." Bentrok pun pecah. Suara kayu beradu, batu berterbangan, tembakan memecah malam. Api dari obor menyambar tumpukan jerami, kobaran api membesar. Desa seketika menjadi medan perang. Togu bertarung dengan satu orang suruhan Tuan Aritonang, menangkis pukulan dengan bambu keras. Binsar, meski muda dan ketakutan, berlari menolong warga yang jatuh. Ia menyeret seorang amang tua ke tempat aman, lalu kembali dengan wajah berani. "Jangan takut. Kita banyak, mereka hanya segelintir," teriaknya, membuat semangat warga menyala. Di tengah kekacauan, suara sirene tiba-tiba terdengar. Lampu merah biru menembus kegelapan. Puluhan polisi dari Polda datang dengan kendaraan taktis. Anak buah Tuan Aritonang panik. Sebagian menyerah, sebagian kabur, namun segera ditangkap. Tuan Aritonang mencoba lari ke mobil, tetapi Togu menghadangnya dengan pistol teracung. "Perjalananmu selesai." Tuan Aritonang mendengus, masih mencoba sombong. "Kau pikir kau menang?
Uangku bisa membawaku keluar dari penjara kapan saja. Togu menatapnya dingin. Tidak kali ini. Selain bukti kejahatanmu, ada korban yang paling berharga bagiku di kolam itu. Ibuku. Tuan Aritonang terdiam. Polisi segera memborgolnya. Amang Simanjuntak pun diseret oleh warga, wajahnya babak belur. Tak ada lagi yang percaya pada senyum ramahnya. Pagi menjelang, asap tipis masih membubung dari sisa api. Desa Parbabat tampak lelah, tapi untuk pertama kalinya ada cahaya harapan. Warga berdiri bersama, menyaksikan dua orang yang mereka takuti digelandang ke mobil tahanan. Sorak kemenangan pecah, bukan karena perang sudah selesai, tetapi karena keberanian akhirnya mengalahkan ketakutan. Togu berdiri di tepi jalan, memandang langit yang mulai terang. Di tangannya, ia menggenggam foto ibunya yang usang. Air mata jatuh perlahan, bukan lagi karena duka, melainkan rasa lega. Inang, perjuanganmu tidak sia-sia. Aku sudah menemukan kebenaran. Ia menoleh ke arah warga yang berkumpul. Suaranya tenang, penuh arti. Ingatlah, kejahatan bisa saja disembunyikan di balik senyum, tapi tidak ada yang lebih kuat daripada keberanian untuk berkata benar. Hari itu, Desa Parbaba memulai lembaran baru.